Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah, bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang kita ibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa, yang tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'a. Dan semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ahibati fillah, para kekasihku karena Allah, Duyufur Rahman, para tamunya Allah, para sahabat Baitul Muhim, a'azzani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada antum semuanya. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumahnya. Kita sadar maupun tidak bahwa ini adalah bagian dari memakmurkan akan rumahnya. Sebagai pemakmur akan rumahnya adalah
Allah akan memberikan naungan kepada siapapun yang menjadi pemakmur akan rumahnya. Begitu dalam hadisnya, yang hadis dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Dikeluarkan hadis tersebut oleh Al-Imam Muslim. Redaksinya berbunyi, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak Allah akan naungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia, Allah Ta'ala semata. Dan itu ditujukan, salah satu dari 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya mu'allaqun, bentuk objek, digantung. Hati seseorang yang digantungkan, dikaitkan dengan masjid. Baik, mudah-mudahan ini bagian dari itu. Baik, kita melanjutkan dari kajian subuh yang biasanya ana memberikan materi kitab ini adalah pada Ahad ketiga tadi pagi mestinya, tapi ada sisi baiknya kita mencoba merubah waktu adalah di Ahad sore ba'da asar, yang mudah-mudahan tentu khususnya para sahabat Baitul Muhim yang ada di Esen Park ini bisa menjadi bagian, menjadi pemakmur akan rumahnya Allah. Taib. Pada catatan ana itu adalah sekarang masuk pada adab yang ke-6, tetapi ana ingin mulai dari awal, sekedar untuk murojaah saja. Kita berbicara tentang adab berlaku baik kepada kedua orang tua. Yang kita bahas adalah ensiklopedia akhlak, ensiklopedia adab. Dan saat ini kita masuk di huruf B, yaitu huruf ba, yaitu adalah bagaimana kita beradab, berlaku baik dengan kedua orang tua, atau dalam menggunakan kata lain, muamalah kita supaya sukses itu seperti apa dengan kedua orang tua gitu. Di dalam kitab ini para sahabat Baitul Muhim, para tamu Allah dibagi menjadi 2. Muamalah ketika keduanya masih hidup. Yang kedua adalah muamalah ketika keduanya sudah tiada. Yang kita bicarakan adalah pertama tentu bagaimana agar kita sukses bermuamalah kepada keduanya di saat keduanya masih hidup. Ana percaya yang ana hadapi adalah antum para orang tua muda, rata-rata adalah usia di bawah 5 itu. Putranya, kalau untuk putra sih relatif, ada yang walaupun usianya belum kepala 5 tapi ada yang putranya sampai 6, 7. Karena anak punya teman jamaah usia baru belum sampai 40 lah, tapi anaknya udah 7 gitu. Ya enggak usah kaget gitu. Ya ada terus gitu maksudnya, ya kan? Taib. Kita akan masuk pada adab kepada orang tua yang masih hidup. Adab yang pertama adalah ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah. Mentaati kepada keduanya selama tidak dalam bentuk maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi mentaati kepada keduanya selama tidak dalam bentuk maksiat kepada Allah. Berarti dari poin ini tidak boleh mentaati keduanya kalau sudah masuk pada wilayah
berseberangan, berselisih dengan syariat Allah, gitu. Dalam penjelasannya begini, fata'atul walidaini wajibatun 'alal muslim. Taat kepada kedua orang tua itu wajib. Jadi kalau ditinggalkan dosa berarti. Ini bicara hukum. Wa ma'siyatuhuma muharramah. Durhaka kepada keduanya itu adalah diharamkan. La yajuzu ma'siyatuhuma fi syai'in illa idza amara bisyirki billah atau bimaksiatillah. Tidak boleh mendurhakai keduanya, mutlak haram dalam perkara apapun, kecuali ketika keduanya menyuruhmu untuk melakukan syirik kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Lah, yang sekarang harus antum lihat adalah redaksi Quran, cantik. Bagaimana regulasi dalam Quran ketika anak tidak patuh nih dengan orang tua, ketika orang tua ngajak yang tidak baik gitu. Karena terkadang orang tua itu mengajarkan untuk tidak baik. Contoh al-kidbu, dusta gitu. Dicari si fulan, ngomongnya bilang aja Abi lagi nggak ada. Itu sudah al-kidbu. Atau dicari fulanah, seorang ummahat itu. Dicari fulanah, kemudian dia bilang sama buah hatinya, bilang aja sama ibu itu Umi nggak ada gitu. Ini al-kidbu. Padahal kalau kita belajar dari hadis kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu nomor hadis 48. Itu bicara tentang munafik, bahwa aslun nifaqi al-kidbu. Dasarnya munafik itu adalah landasannya berangkat dari kebohongan. Gitu. Dan itu bohong itu termasuk adalah menyelisih akan syariat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ketika, karena muamalah dengan orang tua itu tentu tidak seperti jalan tol. Jalan tol saja itu kadang-kala jalannya, jalan tol layang kan jalannya enggak lurus, enggak juklek-juklik gitu kan. Lah ya, muamalah dengan orang tua itu enggak selamanya, tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Terkadang ada sesuatu yang menurut akal sehat kita, oh ini tidak benar ini kata syariat gitu. Mari kita baca suratnya. Surat 31 Luqman. Luqman itu memiliki 34 ayat. Kita akan baca di ayat 15. Silakan Pak Agus. Ummahat yang berada di balik hijab bisa membuka Al-Qur'annya, ya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanmu dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Pada ayat ini, ayat yang ke-15, para sahabat Baitul Muhim, para tamu Allah, ada dua kalimat yang mesti kita ambil. Ana tunjukkan bahasa Arabnya di situ. Satu, fala tuti'huma. Tapi kemudian wasahibhuma. Kata pertama adalah fala tuti'huma. Itu untuk urusan yang tidak baik. Bukan berarti kita menerjemahkan hanya untuk urusan kesyirikan. Tapi seluruh yang bertentangan dengan syariat itu adalah Allah tidak ridho. Dan kewajiban anak adalah tidak menyetujui apa yang diajak oleh orang tuanya. Fala tuti'huma, itu kata pertama.
Tapi masih dalam satu ayat, kata kedua adalah wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Karena dia masih hidup, maka pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah thayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum. Seorang tabi'in yang bernama Mujahid dan Qatadah, baik Mujahid maupun Qatadah, dua-duanya adalah seorang tabi'in, itu menerjemahkan kata ma'ruf adalah thayyibu aqwalakum wa hassinu af'alakum. Perbagus ucapan, perbagus sikap. Perbagus dalam ucapan, ihsan dalam sikap. Di mana? Di dunia. Jadi walaupun tidak mentaati, tetapi tetap komunikasi. Tidak terus berantem terus, enggak. Tidak terus maaf orang tua dihajar, tahu dihajar ya? Ditinggalkan. Bukan dihajar bukan dipukul loh. Dihajar itu artinya dihijrai, ditinggalkan, bukan begitu. Tetap ada komunikasi. Makanya tadi pengertian kata ma'ruf dalam ayat tadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya di dunia dengan cara-cara yang ma'ruf. Lah, pengertian ma'ruf menurut tabi'in, tapi itu generasi kedua. Generasi pertama namanya sahabat, generasi kedua namanya tabi'in. Memberikan penjelasan tadi. Siapa namanya? Mujahid dan Qatadah rahimahumullah ta'ala. Perbagus akan ucapan, ihsan dalam sikap. Itu regulasi kita. Jadi ternyata sangat cantik. Gitu loh. Sekarang Ana tunjukkan ayat yang lain. Ini soal perkataan. Silakan Pak Agus, suratnya 20, ayatnya 43, 44. Surat Toha. Nah, berbicaralah kamu berdua kepadanya dalam kurung Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. itu ayat 44 no, dari 43 dulu. Berilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ayat 44-nya, berbicaralah kamu berdua kepadanya dalam kurung Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar tepat. ini ayat 43. Ini kan bicara Musa dan Harun, para tamu Allah. Ayat 43, surat Toha ayat 43 itu berbicara soal Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendakwai, menyeru kepada Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun orangnya melampaui batas. Di ayat 44-nya bentuk perintahnya yang harus kita tangkap adalah berbicaralah kalian berdua, yakni Musa dan Harun, kepada dia Fir'aun, tapi dengan ada satu tekstual di situ apa? Qaulan layyinan. Perkataan itu mesti layyinun, lemah lembut. Jadi kalau jenengan kata layyin itu seperti maaf lumpur yang ada di ketika kena hujan tuh loh. Ya seperti itulah gitu loh. Itulah lemah lembutnya. Malah kalau teman-teman di pesantren itu layyin itu diterjemahkan jelek, kotor, tembelek, lincung gitu loh. Kayak itu kan apa saking lembutnya gitu loh. Perkataan yang lemah lembut. Itu saja di ujungnya tadi dibaca oleh Mas Agus, oleh Pak Agus, mudah-mudahan dia Fir'aun sadar atau mudah-mudahan, karena hasil dari sebuah dakwah kan belum tentu hasilnya positif, belum tentu hasilnya diapresiasi gitu loh. Baik, makanya ada hadis di sini para sahabat Baitul Muhim, ada hadis di sini, hadis dari Ali radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiatillah, tidak boleh taat dalam maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya untuk urusan yang baik. Gitu. Baik. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lanjut, nomor 2. Muamalah dengan orang tua ketika keduanya masih hidup adalah al-ihsanu lahuma atau al-ihsanu ilaihima wa hifdzul janahi lahuma. Berlaku ihsan kepada keduanya, berlaku ihsan kepada keduanya, dan merendahkan diri kepada keduanya. Antum nanti ditulis dengan tadi, berlaku ihsan kepada keduanya dan merendahkan diri kepada keduanya. Anak ingin tunjukkan antum begini, ihsan ya. Ihsan itu, makna ihsan bentuknya kata benda jadian dari kata ahsana yuhsinu ihsanan kalau lughahnya, artinya kebaikan, bentuk gerund kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau kita pernah mendengar ihsan waktu Jibril alaihi salam menanyakan kepada Rasulullah SAW, dan itu tertuang dalam kitab Arba'in An-Nawawi, nanti bisa antum baca di nomor hadis yang kedua. Itu adalah Jibril memberikan pendidikan, pelajaran kepada Rasul. Rasul ditanya tentang Islam, dijawab ada 5 rukunnya. Yang kedua, kemudian Jibril mengatakan sodakta, kamu benar. Nomor 2, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, dijawab dengan baik, ada 6. Yang ketiga, Jibril alaihissalam menanyakan kepada beliau Rasulullah SAW tentang ihsan. Ihsan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepadanya seolah-olah kamu melihatnya, tapi ketika kamu tidak melihatnya, yakinilah dia melihatmu. Berarti ihsan itu adalah tetap berlaku baik. Ihsan itu tidak mesti adalah yang nampak, tapi yang mesti kita ihsankan ada 3 sekarang untuk orang tua. Mengihsankan hati, mengihsankan lisan, ucapan. Yang ketiga, mengihsankan sikap. Kenapa mesti ihsan? Kalau cuma ihsan lisan dan ihsan sikap bisa dibuat, tapi jangan sampai tidak sinkron antara hati dengan lisan. Karena munafik itu selisih antara hati dengan lisan. Berarti dengan muamalah kepada orang tua mesti hati, lisan dan sikap itu ihsan, baik. Ana tunjukkan sekarang dalilnya tentang berlaku baik kepada orang tua, karena ya Allah yang tahu akan apa sebenarnya dibalik di hati kita gitu. Yuk, saya minta tolong Pak Agus Sumarta, suratnya 17. Monggo Pak, selamat datang. J, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Surat 17 ayatnya 25. Silakan. Sebenarnya ini satu paket teman-teman, 23, 24, 25. Oke ya. 23-tiganya ayat tentang muamalah kepada siapa?
orang tua. Tetapi anak ingin masuk pada ayat yang ke-25 saja. Oke Pak Agus, silakan. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Jika kamu adalah orang-orang yang soleh, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Ini tadi sudah saya sampaikan, teman-teman, para sahabat Baitul Muhim. 23, 24, 25 ini satu paket. 23 cara muamalah kita kepada orang tua, 24 cara muamalah kita kepada orang tua. Di ayat 25 kita diingatkan sama Allah, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin. Tuhanmu itu lebih tahu tentang kamu jika memang kamu benar-benar orang yang soleh. Soleh dan tidaknya dirimu itu bukan tetangga. Yang tahu sejatinya kamu muamalahnya tulus atau tidak kepada orang tua, itu yang tahu tentu adalah Allah Ta'ala, bukan tetangga. Berarti dituntut kita untuk hati ini ihsan. Karena hati ini bisa berbolak-balik. Saya contohkan ayat yang lain. Ini ayat-ayat tentang sholat. Ketika antum sholat asar tadi, ketika antum sholat nanti maghrib, siapa yang tahu akan perubahan hati antum? Sebelah kanan, kiri, depan, belakang, tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Pasti Allah dan diri kita yang sholat. Lah ini kaitannya ihsan seperti itu. Surat 26 Pak Agus Sumarta, surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 218 dan 219. Monggo Ummahat, siapkan pertanyaan yang mau tanya. Hadiahnya air mineral Baba. 218. Iya, 218. Iya. Enggak tanya aja dikasih air ya Mas ya. Dia yang melihat ketika engkau berdiri untuk sholat. Terus dan melihat perubahan gerakan badan di antara orang-orang yang sujud. Ini ihsan, bukan ihsan dohir teman-teman. Itu mengihsankan hati lu. Alladzi yaraka hina taqum. Dia Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri untuk sholat. 219 wa taqallubaka fis sajidin. Perubahan hatimu pun di antara mereka orang-orang yang sujud, yang tahu Allah gitu loh. Jadi tidak hanya lisan dan sikap yang mesti kita ihsankan, tetapi hati mesti ihsan. Karena kalau hati tidak sinkron dengan lisan dan sikap, itu cintanya semu. Cintanya apa? Semu. Kenapa? Seorang penyair Arab mengatakan demikian, lau kana hubbuka shadiqan la'ata'tah. Andaikan cintamu itu jujur, benar, kamu pasti akan mentaati dia. Begitu atau regulasinya. Sekarang mari poin kedua kita tutup. Pak Agus Sumarta, minta tolong dibaca ayat 24-nya suratnya 17. Al-Isra ayatnya 17. Surat 17 ayatnya ayat 24. Jadi kan buka surat berapa? Surat 24 surat An-Nur. Surat 17 ayatnya 24. Wahfid lahuma, begitu. Monggo. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapan
Makasih. Ini doa antum untuk orang tua masih hidup ini. Tapi di pangkal ayat antum lihat, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh cinta kasih sayang. Ayat ini para tamu Allah diberikan penjelasan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitabnya Imam Bukhari, namanya Al-Adabul Mufrad. Apa kata Imam Bukhari? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu mengatakan, maksud dari rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh cinta kasih sayang, maksudnya adalah la tamtani' min syai'in idza ahabbahu. Jangan kamu tahan sesuatu jika keduanya menginginkan sesuatu itu. Gitu. La tamtani' min syai'in idza ahabbahu. Kamu jangan cegah, kamu jangan tahan, jangan kamu halangi dari sesuatu jika kedua orang tua itu menginginkan akan sesuatu itu. Tentu proporsional. Kenapa? Karena tidak sedikit anak yang bakhil dengan orang tuanya. Ini penjelasan agama. Begitu. Kemudian doakan. Nah, di antara doa itu tadi, gimana Ustaz kalau doa untuk yang sudah meninggal? Nanti orang ada waktunya untuk yang bicara yang sudah tiada kan? Nah, itu. Makanya jadi orang tua tengok akan ayat tadi. Karena doanya antum kan sudah terjemahkan tadi. Doanya kan, Rabb ampuni diriku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Yang jadi pertanyaan, orang tua itu terlibat enggak dalam soal tarbiyah anak gitu? Kalau orang tua enggak terlibat dalam soal tarbiyah anak, jangan harap doanya kena. Kenapa? Joko sembung, gak usah pakai bawa golok, gak usah. Kan gitu. Baik, nomor 3. Baik, sebelum masuk nomor 3, ana bacakan penjelasan. Wa min hadzal ihsani, di antara bentuk ihsan adalah ijtinabu kullama yu'dhihima. Di antara bentuk ihsan adalah menjauhkan diri dari semua yang menyakiti keduanya, min qaulin, baik ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au bil isyarati, sekalipun dengan isyarat. Isyarat itu mata, mulut. Contoh yang paling gampang lah, orang tua tambah tua itu enggak ada orang tua tambah tua itu tambah energik, lincah, itu enggak lah. Masa orang tua sudah usia, ya memang tergantung orang tuanya, ya kan. Ada yang orang tua tapi masih sanggup main bulu tangkis 2 game, 3 game, ada juga. Saya punya teman main seperti itu, ya kan. Tapi kan memang basically-nya dia dulunya pemain kan gitu. Tapi sekarang adalah, mari Mas Agus atau Pak Agus minta tolong dibaca terjemahannya, tapi pakai Quran terjemah, bukan pakai HP, karena ini ada catatan kaki. Ada nggak di sini Quran terjemah? Monggo Pak Agus. Ya, jadi Pak Agus, teman-teman ummahat khususnya ini pakai Quran terjemah Departemen Agama, karena di dalam ayat ini ada catatan kaki. HP-nya ummahat, Bapak Ibu, para tamu Allah, nggak ada catatan kaki, ya tak? Suratnya 36 Pak Agus, ayatnya 68. Silakan.
memanjangkan umurnya. Niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Ini ayat ini, siapapun yang ini tidak hanya orang tua kita, pokoknya umum lah ayat ini. Siapapun manusia yang dipanjangkan usianya mesti tambah lemah, kurang akal. PIKUN lah dulu judul itu, ya kan? PIKUN itu pikun, terus beser, buyuten, tremor tuh, ya kan? Oh banyak sekali lah kasusnya orang tua itu. Minta tolong dibaca catatan kaki Mas Agus, Pak Agus. Kami kembalikan dia pada awal kejadiannya. Maksudnya adalah kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Coba wis, kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Coba, bukan anak kecil, seperti. Coba wis, anak kecil itu dipelototi wedi, ya kan? Orang tua juga sama, ngerengek ke anaknya, anaknya nggak mau, dipelototin gitu. Wah, kalau orang tua kan ngeri, langsung nggak mau makan, udah besok pulang lah, nggak mau. Maunya gitu kan, udah nggak mau ke Jakarta lagi, udah mendingan balik ke Jawa atau balik kemana kan gitu. Loh, kayaknya anak jenengan baik-baik saja, tutur katanya baik, sikapnya baik. Baik dari mana? Kalau ketemu aja matanya mendelik, maunya gitu kan? Itu isyarat kan? Lah ya, nggak ngomong, tapi kan dari sisi mata, mulut itu kan kurang tua tanggap sekali, gitu loh. Makanya tadi tidak sekedar ucapan, tidak sekedar sikap, tetapi termasuk walau bil isyarati, sekalipun itu dengan isyarat gitu. Baik. Yang ketiga sekarang, muamalah biar sukses kepada kedua orang tua, yaitu at-tawadhu'u lahuma. Tafadhal. Syukran akhi bi khudurikum. Tawadhu kepada keduanya. Tawadhu kepada keduanya. Tetapi antum harus mesti catat ini pengertian tawadhu di sini, ya. Tawadhu kepada keduanya. Apa makna tawadhu itu? Secara pemahaman sekilas yang antum pahami, tawadhu itu rendah hati, gitu kan? Baik. Yang dimaksud dengan tawadhu kepada keduanya, penjelasannya adalah adamu raf'is sauti alaihima, tidak meninggikan suara kepada keduanya. Umpamanya dipanggil gitu, Tun gitu. Ini saya pakai nama orang terdekat saya itu, Tun gitu. Ada apa sih? Ya itu kan udah tinggi itu. Wilayah adamu raf'is sauti, tidak meninggikan suara. Jadi volumenya dikurangi. Ya jangan terus lebay juga. Dipanggil suaranya pelan gitu, biar gak denger ya enggak juga. Taib. Termasuk tawadhu, antum pahami ini, adamul masyi amamihima, tidak berjalan di depan keduanya. Jadi menempatkan orang tua di belakang, kita di depan gitu. Etikanya tidak seperti itu. Jadi tidak berjalan di depan keduanya. Awit dukhuli wal khuruji qablahuma, tidak masuk maupun tidak keluar sebelum keduanya. Tapi jangan terus antum praktekan di mobil, Pak buka sendiri. Yo enggak ngono no. Ya dah.
Antum tapi kan persoalannya jadi beda lagi. Kalau antum tidak nyopir, antum punya driver, antum ikut di mobil, antum turun duluan, bukain. Jangan terus gini juga, Pak, tidak boleh saya duluan, Bapak duluan. bukan begitu cara menerjemahkan. Artinya melayani. Kalau masuk rumah biar Bapak duluan, gitu. Keluar beliau duluan, gitu loh. Iya. Bahkan di sini Masya Allah ini di dalam penjelasan bitaqdimihima fi kulli amrin minal umur gitu, mendahulukan keduanya dalam segala urusan. Baik ya. Yuk nomor 4 sekarang. Nomor 4, muamalah kepada orang tua biar sukses adalah layyinul kalami ma'ahuma, melembutkan perkataan bersama keduanya. Tadi belum dibaca oleh Pak Agus, minta tolong. Suratnya 17 ayatnya 23 Pak Agus. Surat Al-Isra. Silakan. Telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Iya. Dan hendaklah berbuat baik kepada Bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Allah, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta katakanlah pada keduanya perkataan yang baik. Baik, ini kalimat yang dibaca Pak Agus tadi, para sahabat Baitul Muhim, para tamu Allah. Ada ayat begini, fala taqul lahuma uf, jangan ngomong satu kata aja tidak baik, jangan. Wala tanharhuma, jangan membentak menghardik kepada keduanya. Tetapi waqul lahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang sangat mulia. Karim, bentuk sigat mubalaghah, sangat mulia, superlatif. Jadi perkataan itu mesti mulia untuk kedua orang tua kita. Baik. Nomor 5 adalah muamalah kepada kedua orang tua yang masih hidup. It'amuhuma at-ta'am, menyediakan makanan untuk keduanya. Jadi kalau bisa dia tidak masak, tapi juga jangan dilarang kalau bantu masak, kan gitu. Jangan dilarang, tidak dipaksa mesti harus dimasak. Bu, bantuin dong, gitu. Ya kalau kita sanggup lakukan, bukan berarti maksa dia mesti bantu. Tapi nggak dilarang juga kalau dia ingin membantu kita, karena orang tua dulu itu jenuh kalau nganggur, kalau diam. Udah biasa ngiris cabai, udah biasa macam-macam, jadi jenuh gitu. Jadi kenapa? Karena orang tadi namanya orang tua, orang tambah usia, sedikit saja kita ngomongnya di mata dia nggak benar, nanti langsung bahasa Jawanya purek, langsung marah gitu. Ya sudah kalau nggak boleh gitu. Nah itulah yang mesti harus hati-hati. Makanya tadi menyediakan makan untuk keduanya. Taib. Kemudian yang keenam, istidzanuhuma qabla safari lil jihati wa ghairihi.
memohon izin kepada keduanya sebelum pergi. Minta izin kepada orang tua sebelum pergi. Jadi mak jangan keluyur gitu ya. Adik-adik yang ganteng nih, adik-adik yang ganteng, yang soleh karena Allah, mau main ke rumah teman, mau belajar kelompok, mau zoom di rumah teman umpamanya, ya kan? Tetap tadi minta izin kepada keduanya sebelum pergi. Ada satu hadis, ini didukung oleh satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, qad ata rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kata Ibnu Umar, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, laki-laki tadi, ya Rasulullah, ujahidu, Rasul, saya mau ikut jihad. Kata laki-laki tadi, ya Rasul, ujahidu, saya mau jihad Rasul, gitu. Kata Rasul, laka abawani. Ini adik-adik, ini sampai urusan jihad loh ini, bayangkan. Jadi lebih tinggi daripada main ke rumah teman, main dengan teman, belajar kelompok bareng gitu ya. Laki-laki tadi bilang, ujahidu, saya ingin jihad Rasul. Rasul nanya, alaka abawani, apakah kamu masih punya dua orang tua? Rasul tanya tuh. Qal, laki-laki tadi bilang, naam, benar Rasul, masih punya dua orang tua. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid, maka pada keduanya berjihadlah kamu untuk keduanya. Artinya apa? Berlaku baik, yakni berminta izin kepada keduanya sebelum pergi. Kemudian di hadis yang kedua, ini saya bacakan hadis yang kedua karena mendukung untuk materi yang poin yang keenam. Ja'ahu rajulun, ada seorang laki-laki datang pada Nabi. Kemudian laki-laki tadi bilang, jitu ubayyi'uka alal hijrati. Rasul, saya datang kepada engkau, saya ingin berbaiat setia kepadamu Rasul untuk ikut hijrah. Gitu kata laki-laki tadi. Sayang, sini. Tapi kata laki-laki tadi, ya sayang, wataraktu abawayya yabkiyani. Tapi Rasul, saya tinggalkan kedua orang tua saya, keduanya menangis karena sedih anaknya mengikut jihad gitu. Kemudian faqala lahu an-nabi sallallahu, maka Nabi berkata kepada laki-laki tadi, irji ilaihima, pulang kamu kepada keduanya, karena balik kamu kepada keduanya. Fa'adhikhuma, bikin keduanya senang. Kalau arti letterleknya bikin keduanya tertawa, bukan berarti langsung antum berlagak jadi pelawak biar ketawa terus, bukan begitu. Fa'adhikhuma, senangkan keduanya. Kama aibkaitahuma, sebagaimana kamu telah membuat tangis keduanya. Coba wis segitunya. Ini kan tarbiyah yang bisa antum transfer ke anak-anak. Siapa sih orang tua yang gak sedih kalau anaknya gak pulang-pulang kan gitu kan? Lah ini. Baik, kita masuk di poin 7.
Ya, poin 7. Baru jam 17 lebih 10, betul kan? Ya. Untuk yang akan datang, para ummahat, ikhwah, teman-teman semuanya, kita coba untuk habis asar ya, Pak Agus ya, teman-teman ya. Habis asar, enak juga sih. Kalau subuh kan pasti saya tidur dulu di kendaraan gitu kan. Kalau ini kan langsung cemplorot matanya gitu. Enak rasanya ya. Seger juga ngisinya, enak ngono loh. Kalau habis subuh tuh masih hayub-hayuban begini rasanya kadang-kadang. Yuk, poin ke-7, muamalah kita kepada orang tua. I'ta'uhuma minal mali ma yuridani, memberikan keduanya dari harta ketika keduanya menginginkan. Yang tadi saya bilang jangan bakhil gitu. Ada satu hadis ini sebagai dalil tentu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia cerita, qad qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin lamma qala lahu, Rasulullah SAW telah bersabda kepada seorang laki-laki tatkala berkata kepadanya, inna abi yuridu ayyakhudha mali. Kata laki-laki tadi, Rasul, bapakku menginginkan untuk dia mengambil dari sebagian hartaku. Faqala lahu, maka Rasul SAW berkata kepada laki-laki tadi, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu itu adalah milik kedua orang tuamu. Anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain. Artinya apa? Layan bagi lil insan, tidak boleh manusia ayyabkhala bimalih ala man kana sababan fi wujudih. Ya Allah, bahasanya cantik. Manusia tidak boleh bakhil dengan hartanya kepada orang yang menjadi penyebab adanya dia. Lu ngono bahasanya gitu. Baik ya. Nomor 8. Oke, nomor 8. Kita rampung di 17 berapa? 30 atau berapa? 17.30. Nggih. Atau sebelumnya ya kan, antum biar ada kesempatan untuk pulang, maksud ana. Yang pulang mau mandi dulu atau apa kan? Ya, gitu Pak Ustadz ya. Udah. Yuk, nomor 8. Irdha'uhuma bil ihsan ila may yuhibbani, berharap keridhaan keduanya dengan berlaku baik kepada orang yang keduanya cintai. Jadi senang, berharap keridhaan keduanya dengan tetap berlaku baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi siapa yang dicintai sekali oleh orang tua kita, kita mesti juga mencintainya gitu. Jadi penjelasannya, minal ukhuwah, dari contohnya adalah saudara, wal aqarib, contohnya karib kerabat, wal asdiqa, contohnya teman-teman orang tua kita, ikrabuhum, memuliakan mereka,
wasilatu arhamihima, menyambung kasih sayang silaturahim kepada mereka yang menjadi cinta akan orang tua kita. Gitu. Jadi supaya silaturahim dengan siapapun yang dicintai oleh orang tua kita, selama baiklah ya. Nomor 9, ibraru qasmihima, memenuhi sumpah keduanya, dalam kurung mastatokta, selagi kamu mampu. Tentu bukan dalam maksiat kepada Allah ya. Jadi ibraru qasmihima dalam kurung mastatoktum, memenuhi sumpah keduanya. Keduanya punya keinginan apa tuh gitu ya, yang baik lah, selagi kamu mampu lakukan, kalau enggak ya jangan. Taib. Nomor 10, ini yang terakhir rasanya sebelum masuk tanya jawab. Adamu syatmihima awit tasabbubi fi dzalik, tidak mencela keduanya atau menjadi penyebab tercelanya keduanya. Memenuhi, tidak mencela keduanya atau tidak menjadi penyebab dicelanya keduanya. Tidak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya gini, hadisnya Rasul itu begini, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, di antara bentuk dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Rasul ditanya, hal yashtumur rajulu walidayhi, bagaimana, apakah ada Rasul seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Rasul, iya ada, yaitu yasubbu abar rajul, dia mencaci maki bapaknya seseorang, fayasubbu abah, maka seseorang mencaci maki bapaknya dia, wa yasubbu ummah, dia mencaci maki ibunya orang lain, wa yasubbu ummah, maka dia orang lain mencaci maki ibunya dia. Berarti tadi tidak boleh mencaci maki orang tua atau menjadi jalan penyebab tercaci makinya, tercelanya kedua orang tua kita. Gitu. Ya. Terima kasih. Sudah jam 17:18. Semoga ada yang mau dikembangkan. Fadal. Taib, satu dulu Pak Agus, itu saudara kita yang datang awal tadi. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai tadi surat Isra ayat 24 ya, tentang doa kalau misalkan kita tadi apabila orang tua kita berperan terhadap anak kita, itu doanya bukan begitu seperti itu. Ya. Yang pertanyaan berikutnya, pertama doa apa yang apabila misalkan itu berperan, apa itu doa enak pada orang tua yang bisa sampai kepada orang tua. Yang kedua, apabila ketika dalam pengasuhan si anak ini dulunya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang tua, karena mungkin orang tua kurang belajar atau seperti apa, sehingga menimbulkan traumatis di masa lalu, sehingga terbawa di depan. Jadi anaknya itu ketika dia punya anaknya diasuh dengan pengasuh keras gitu kan ya, sebenarnya atau tidak baik gitu kan ya. Nah, setelah itu si anak ini menyalahkan sifat orang tuanya yang dahulu. Jadi dahulu bapak ibu saya bla 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 sendiri tidak mengajarkan iya itu gitu kan. Begitu saya suka di
Full. Nah, pertanyaan saya, setelah itu si anak ini jadi agak menjauh dari orang tua, gitu ya, dengan alasan tadi. Nah, alasannya adalah saya seperti ini karena orang tua saya. Ya. Saya punya mental illness yang sebenarnya berasal dari orang tua saya. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menasihati si anak tersebut agar bisa hormati sama orang tua, atau apakah orang tua yang harus meminta maaf, atau bagaimana dengan kondisi tersebut? Yang paling berikutnya, kalau saya itu dari apa sih yang bisa disampaikan kepada orang tua di ayat tersebut? Ya, terima kasih. Begini, kalau mengacu kepada hadis Rasulullah SAW bahwa ketika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3. Ini bicara lumrah lah, bicara lazimnya. 1, sedekah. Itu akan jariyah. Arti jariyah adalah mengalir. Sedekah itu akan jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang diambil kemanfaatan. Makanya kalau antum ingin terus-menerus mengalir, tidak sulit. Bersedekahlah dengan Quran di Masjid Baitul Muhim. Orangnya yang sedekah sudah tidak ada, tapi Qurannya kebaca terus. Ya bukan berarti harus Quran, lagi bangun masjid Quran. Enggak, kata Ustaz Quran ya, enggak juga. Gitu, proporsional. Yang ketiga baru doa dari anak yang soleh, awaladin solihin yada'ulah. Yang tadi ana sampaikan bahwa ketika seorang anak sudah ditarbiyah dengan cara-cara yang tidak baik, maka punya kecenderungan dia akan menjadi tidak baik. Tetapi tidak semuanya, karena seseorang itu kadang-kala berubah, bisa jadi karena orang lain. Contoh, Umar berubah karena dia mendengar tilawah yang dibaca oleh adiknya dan suami adiknya. Itu Umar. Abu Sufyan itu berubah itu ketika dalam peperangan, yakni adalah ketika 10 tahun setelah hijrahnya Rasul datang ke Mekah, kemudian peperangan yang tanpa pertumpahan darah, Abu Sufyan dan istrinya Hindun binti Utbah binti Rabi'ah dia menjadi baik gitu. Intinya adalah bahwa orang tua bagaimanapun dia akan mendapatkan doanya dari sang anak. Makanya Islam mengajarkan tolaklah keburukan dengan kebaikan. Surat berapa tuh? Saya salah. Jangan nanya surat deh. Baca gitu. Suratnya 41 ayatnya 34. Jadi yang ana sampaikan tadi, akhi, bahwa orang tua bagaimanapun dia akan mendapatkan tadi doanya dari sang anak. Tapi tentu adalah tadi, ketika dia tidak memberikan tarbiyah secara baik, maka kecenderungan anak akan terdidik dengan cara yang tidak baik. Tetapi tetaplah orang tua optimis. Kalau orang tuanya Islam sampai kapanpun, walaupun tidak baik, dia maksiat, dia durhaka kepada Allah, dia Islam, maka dia akan mendapatkan doa dari sang anak. Soal pengampunan itu wilayahnya Allah Ta'ala. Baca surat 41 ayatnya 34. Monggo Pak Agus. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Apa? Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Iya. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi teman yang sangat setia. Iya. Makasih. Ini untuk
Jawaban yang pertama. Jadi ya memang tidak mudah anak tahu-tahu mendoakan orang tuanya, tapi semua serba proses gitu. Ya satu contoh gini. Sebelum pandemi Covid itu 2 tahun inilah saya belum sama sekali belum masuk ke lapas ya. Sebelum pandemi itu setiap Kamis terakhir setiap bulan itu saya keliling lapas. Kadangkala ke Bandung, kadangkala Purwakarta, kadangkala ke Kerawang ya. Dulu bahkan ke Rutan Pondok Bambu, ketemu dengan NG, bahkan ada si macam-macam, ada Jupe macam-macam itu. Terkadang saya dapat curhatan dari mereka bahwa perilaku yang mereka lakukan itu diantaranya karena tadi melihat kondisi orang tua yang tidak sehat, yang udah kurang bagus, maka mereka menjadi terjerembab ke dalam yang tidak baik. Tetapi alhamdulillah mereka masuk di lapas, kemudian ketemu dengan orang-orang yang mau meluruskan mereka. Doa mereka tentu untuk orang tua selama tadi masih sinkron, sama-sama akidahnya sama, ya pasti akan nyambung. Nah, doa untuk orang tua ya tadi yang ada di ayat 24 kan, Rabbighfir apa tadi? Rabbighfir wa qurbbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau yang orang tua sudah tidak ada, antum baca surat 14 ayatnya 41. Jangan dibaca terjemahannya, dibaca Arabnya. Rabbighfir li wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya pendek kok ya. Rabbighfir li, betul ya? Wali walidayya, terus walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya, ampuni kedua orang tua saya ketika terjadinya hisab, gitu. Ya. Gitu ya. Gitu Mas. Terima kasih. Ada lain? Monggo, jangan so ngaget-ngageti gitu lah. Tadi mantep. Tadi kan kita dilarang jalan di depan orang tua. Apa? Dilarang jalan di depan orang tua kita. Iya, bukan dilarang. Baiknya seperti itu. Iya. Bagaimana kan kalau kita mau menuju ke masjid, di depan kita sudah ada orang yang jauh lebih tua dari kita, seperti orang tua kita lah. Apa boleh kita mendahului orang tua tersebut? Ya gini, larangan itu bukan larangan mutlak. Itu tadi itu sifatnya lebih kepada adab. Kalau mau mendahului dia, tidak ada salahnya kita isti'dzanuhu, minta izin kepada dia. Umpamanya, Pak maaf saya duluan, boleh ya Pak ya? Makasih Pak, Assalamualaikum, kan gitu. Intinya komunikasi lah. Intinya komunikasi dengan orang yang sudah tua. Apalagi orang tua yang kita bisa barengin, kita bisa tuntun, kita bisa peluk. Wah itu beda lagi itu, tak? Lebih senang lagi. Jadi itu bukan larangan mutlak tadi yang apa namanya wa'tamul masyi'ima amamihima, bukan itu ya. Baik, makasih. Ada lagi, silakan. Ummahat ada yang ditanyakan? Tidak ada. Poin keberapa sekarang Pak Agus tadi? Terakhir 10. Ya. Poin ke-10. Untuk yang tinggal sedikit lagi. Untuk yang masih hidup ada 11. Kemudian
berbakti ke orang tua yang sudah meninggal ada 5. Udah sebentar lagi ya. Udah yang akan datang. Cukup semuanya? Terima kasih untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita tetap kajian kitab Al-Adabul Islamiyah, ensiklopedi adab, insyaallah untuk nanti waktunya tentu menyesuaikan dengan keadaan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Sudah jam 5:30. Jadi yang mau kundur bisa kundur dulu, yang dekat dengan masjid. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.